Oke, mungkin sembari ini ya menunggu teman yang lain, kita mulai saja, nanti temannya biar menyusul saja. Oke, bisa dimulai ya teman-teman? Bisa Kak. Bisa Kak. Bisa Kak. Oke, ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Isutun Anas bersama Kak Widya Astuti sebagai asisten praktikum untuk agroklimatologi. Ini pertemuan kita untuk minggu kedua ya. Setelah kemarin setelah minggu pertama kita sudah praktikum mengenai ini ya, definisi cuaca dan iklim dan agroklimatologi. Gimana teman-teman, apakah di laporan pertama itu merasa masih banyak kekurangan? Masih Kak. Masih Kak. Oh ya, ini ya, sebelumnya saya ucapkan ini selamat buat Bisma ya, yang mendapat nilai laporan tertinggi untuk laporan pertama. Nah, itu bisa teman-teman berikan referensi yang sudah di-share itu Kak Widya di grup. Jadi teman-teman harap perhatikan untuk ini, kita sedikit review tentang laporan minggu pertama. Jadi kebanyakan yang masih masih menjadi kekurangannya di laporan pertama itu terkait format. Jadi pastikan teman-teman formatnya mengikuti template yang telah disediakan. Jadi kan udah ada kopnya itu yang bagian identitas. Nah, dan kemudian isinya itu juga disesuaikan dengan yang di modul gitu. Disesuaikan tugasnya, soalnya apa gitu. Jadi biar urut, jadi biar mudah bagi kami untuk melakukan penilaian semacam itu. Kemudian juga terutama di bagian daftar isi juga masih banyak terjadi ini ya, kekeliruan penulisan. Jadi teman-teman perhatikan terkait daftar pustaka, apabila itu dari jurnal, dari buku, dari skripsi, itu perhatikan cara penulisan daftar pustakanya ya, sesuai dengan WPKI yang teman-teman bisa baca. Nah, kemudian ini terkait font ya, font penulisan itu Times New Roman 11. Nah, itu biar sama itunya fontnya. Kemudian terkait grafik harap tabel dan grafik itu harap dirapihkan gitu. Jadi sebelum dijadikan PDF itu sudah rapi, sehingga nanti ketika dijadikan PDF itu tidak berantakan. Semacam itu teman-teman. Itu soalnya masih banyak yang tabel sama grafiknya itu berantakan gitu. Jadi kedepannya bisa teman-teman perbaiki ya. Jadi mengerjakannya ini bisa lebih teliti lagi untuk terkait tabel maupun grafik maupun yang lainnya. Template juga jangan sampai salah, identitas jangan sampai lupa. Kemudian penamaan file itu juga penting. Nah, jadi teman-teman, untuk itu mungkin beberapa evaluasi untuk laporan pertama. Mungkin Kak Widya mau menambahkan untuk evaluasi laporan pertama, Kak? Itu aja kali ya, lebih ditekankan ke formatnya. Jadi nanti biar kalian terbiasa nulis. Gitu aja mungkin. Tadi udah dijelasin sama Mas Anas. Oke ya teman-teman, bisa dipahami teman-teman tadi evaluasi untuk laporan pertama? Bisa Kak. Oke, jadi harapannya ke depan ini ya, bisa lebih baik lagi laporannya, terutama terkait format dan sebagainya. Terutama bisa ada peningkatan, itu berarti lebih baik lah untuk
ke depannya gitu. Oke, teman-teman. Kita mulai ya untuk praktikum minggu kedua. Saya izin share screen. Apakah terlihat teman-teman slide-nya? Sudah Kak, terlihat. Bisa ini ya, bisa berganti slide ini ya. Bisa nggak? Bisa Kak. Oke, kita mulai saja untuk praktikum minggu kedua agroklimatologi, yaitu yang berjudul atmosfer bumi dan radiasi surya. Nah, tadi karena antara praktikum dan kuliah itu berkaitan, maka dari itu teman-teman ketika kuliah itu harap diperhatikan. Jadi nanti ketika kita praktikum ini kita tinggal mereview saja apa yang sudah Bapak dosen tadi jelaskan. Jadi di praktikum kita nanti lebih ke mengolah data itu. Jadi terkait materi teman-teman di kuliah itu sangat penting untuk mengikuti ya, karena banyak sekali materi yang dapat kita ambil. Oke, kita membahas tentang atmosfer bumi. Nah, tentunya teman-teman sudah tahu ya pengertian dari atmosfer bumi, yaitu dari kata atmos yang artinya uap atau udara, kemudian ada sphere atau sfera, itu bulatan. Jadi atmosfer bumi itu lapisan udara yang tersusun atas campuran berbagai gas, uap air, dan aerosol yang menyelimuti bumi. Jadi atmosfer itu bisa dikatakan adalah lapisan udara lah ya, atau lapisan udara yang menyelimuti bumi ya. Seluruh permukaan bumi tertutup oleh atmosfer. Sebentar, ada yang ingin masuk ya? Ada. Oke, selanjutnya peranan atmosfer. Jadi atmosfer di permukaan bumi ini itu memiliki berbagai macam peranan atau manfaat. Yang pertama yaitu sebagai sumber gas dan air atau presipitasi. Karena kita tahu bahwa atmosfer, terutama yang bagian troposfer, yang bagian paling dekat dengan permukaan bumi itu menjadi tempat siklus hidrologi ya, atau terjadinya perubahan cuaca. Yaitu biasanya terjadi hujan, pembentukan awan, terjadi hujan. Nah, maka dari itu di atmosfer bumi itu sangat berperan dalam hal menjadi sumber gas dan air di bumi. Kemudian yang kedua ada sebagai penahan energi pancaran surya yang merusak organ tubuh makhluk hidup. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Sony ya, terkait lapisan ozon atau ozonosfer yang ada di stratosfer itu tujuannya apa? Yaitu untuk melindungi kita dari pancaran sinar UV atau ultraviolet ya, yang dapat merusak organ tubuh makhluk hidup di bumi, di permukaan bumi. Maka dari itu dengan adanya atmosfer, yaitu pada lapisan ozonosfer terutama, nah itu dapat melindungi kita atau sebagai penahan atau penyerap energi pancaran surya yang dapat merusak ke permukaan bumi. Kemudian yang ketiga ada sebagai penyangga atau buffer energi ya, jadi sebagai penyimpan energi juga. Karena apa? Ya apabila nggak ada atmosfer, energi yang berasal dari matahari langsung dipantulkan kembali, langsung hilang ya. Karena adanya atmosfer dapat ditahan sehingga dapat menjadi sumber energi di permukaan bumi. Kemudian sebagai pengatur kelestarian mekanisme cuaca dan iklim. Nah, ini kita ketahui sendiri bahwa semakin lapisan ozon tadi menipis, kemudian terjadi pemanasan global dan dapat menyebabkan perubahan iklim. Nah, selain itu juga
mekanisme cuaca, perubahan cuaca seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, itu juga terjadi karena adanya atmosfer bumi. Maka dari itu teman-teman bisa memahami ya apa itu peranan atmosfer bumi. Oke, ini ada beberapa peranan atmosfer. Ini ada energi input dan output, jadi bisa seimbang antara energi yang serap dan dilepas agar apa? Agar tidak terlalu over. Maka dari itu yaitu tujuan dari atmosfer itu juga sebagai penyangga atau buffer. Nah, selanjutnya ada struktur lapisan. Struktur lapisan nanti sudah juga dijelaskan dengan Pak Sony. Itu dimulai dari permukaan bumi itu ada namanya lapisan troposfer. Itu rata-rata 10 km, kemudian atasnya ada stratosfer, ada 40 km, kemudian ada mesosfer 50 km, termosfer 300 km, dan eksosfer. Nah, ini bisa dilihat juga tadi sifat dari setiap lapisan, yang mana di lapisan troposfer itu ini ya, lapse rate, kemudian stratosfer itu inversi, kemudian di mesosfer itu lapse rate lagi, dan di termosfer itu inversi. Jadi lapse rate itu ya, yang semakin tinggi tempat suhu udara semakin turun, sedangkan kalau inversi itu semakin tinggi tempat semakin tinggi pula ini suhu udaranya. Bisa dipahami teman-teman? Nah, teman-teman bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, di sini juga ada ini ya gambar terkait ini Bisa, ada Kak. peranannya. Jadi ada mekanisme cuaca, terus kemudian ada meteor dan ozon, ada pancaran satelit. Jadi setiap lapisan atmosfer memiliki ketinggian masing-masing dan tentunya manfaat masing-masing untuk bumi. Nah, ini ada radiasi matahari ya yang kita terima itu dari suhu permukaan matahari itu sekitar 6000 Kelvin atau 73,5 megawatt ya energinya per meter persegi. Sedangkan jarak matahari dan bumi itu rata-rata 150 juta kilometer. Yang mana di puncak atmosfer itu energi yang kita terima di puncak atmosfer itu sebesar 1360 watt per meter persegi. Nah, sedangkan yang tertahan oleh atmosfer itu hanya 50%. Atau gitu ya, seimbang tadi. Ya. Nah, kemudian ada karakteristik energi dari pancaran. Yang pertama itu ada hukum Stefan Boltzmann. Ini di pertemuan selanjutnya akan dijelaskan ini ya lebih detail nanti oleh Pak Sony. Nah, terkait perhitungannya, ini energi. Jadi hukum Stefan Boltzmann itu menyatakan bahwa energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan benda dalam bentuk radiasi skalar persatuan waktu sebanding dengan luas permukaan dan sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak permukaan. Nah, ini suhu meningkat, energi meningkat. Ini ada rumusnya seperti ini, teman-teman. Kemudian yang kedua ada hukum Wind. Jadi hukum Wind ini menjelaskan tentang panjang gelombang untuk intensitas cahaya maksimum berkurang dengan meningkatnya suhu. Nah, untuk rumusnya seperti ini. Jadi suhunya tinggi, panjang gelombang turun. Nah, ini teman-teman bisa tahu. Untuk lebih jelasnya nanti di pertemuan selanjutnya kuliah akan ini ya dijelaskan oleh Pak Sony terkait perhitungannya yang detail. Nah, ini ada contoh soalnya. Suhu permukaan bumi berkisar ini 288 derajat Kelvin, sedangkan matahari memiliki suhu permukaan sebesar 5.778 derajat Kelvin. Hitung intensitas radiasi yang dipancarkan oleh bumi dan matahari. Nah, ini karena sudah ada rumusnya semua. Ini ketetapan ya, yang ini. Yang ini ketetapan. Jadi ini konstan, jadi tidak berubah nilainya. Nah, ini bisa teman-teman hitung nanti untuk latihan soalnya. Kemudian juga ada contoh yang hukum Wind. Ini sama juga teman-teman.
sudah ada rumusnya. Ini simple ya rumusnya. Jadi teman-teman tinggal membagi ini. Oke. Kemudian alat ukur ya, alat ukur untuk menghitung radiasi itu ada Ganbliani. Yang mana berdasarkan prinsip pengukuran yang digunakan, maka jumlah zat cair yang mengalami kondensasi atau penguapan atau pembentukan ini ya, pembentukan butiran air atau kondensasi selama 1 hari akan berbanding lurus dengan jumlah total intensitas radiasi matahari yang diterima stasiun klimatologi sebagai representasi penerimaan pada permukaan bumi di wilayah tersebut. Nah, ini bisa dilihat formulasinya yaitu Y atau intensitas radiasi total harian atau dalam hal ini megajoule per meter persegi per hari. Kemudian ada X-nya itu sebagai jumlah zat air hasil kondensasi. Itu bisa dalam bentuk sentimeter kubik atau cc atau mililiter. Kemudian A dan B ini konstanta kali gradasinya. Oke. Nah, dalam alat untuk mengukur total intensitas harian matahari ini, Ganbliani ini, prinsip dasarnya itu menghitung jumlah zat cair yang dikondensasikan kembali menjadi bentuk cair setelah mengalami proses penguapan selama permukaan alat menerima intensitas radiasi matahari pada pagi sampai sore hari. Nah, zat cair yang digunakan ini bisa air, itu daya ukurnya maksimal 1800 kalori cm persegi per menit, sedangkan alkohol itu 900. Itu teman-teman. Jadi Ganbliani ya. Ini teman-teman kalau misal belum tahu alat Ganbliani itu nanti bisa carilah di internet. Sebenarnya kalau misal kita offline kita bisa berkunjung ke stasiun ini ya, stasiun klimat yang ada di stasiun klimatologi yang ada di Padang Siang ya. Itu sebenarnya ada alat Ganbliani tapi itu karena kita online jadi teman-teman bisa mempelajari mencari di berbagai sumber ya terkait alat Ganbliani. Ya mungkin teman-teman itu untuk penjelasan singkat tentang praktikum pada hari ini. Teman-teman bisa sudah mendownload modulnya semua kan? Sudah Kak. Nah, itu ada di modul itu ada halaman 10 sampai 12 dan halaman 15 sampai 18 itu sebagai tugas ya. Bentar, saya tunjukkan dulu. Teman-teman sudah mendownload modulnya semua kan? Sudah Kak. Oke. Sekarang akan saya jelaskan terkait tugasnya atau laporannya. Jadi teman-teman sudah terlihat ya ini modulnya. Jadi ini modul kedua dengan judul praktikum. Jadi teman-teman nanti ini ya judul praktikumnya ditulis ini ya nanti di laporannya itu atmosfer bumi dan interaksinya dengan kehidupan di bumi dengan yang ini ya yang radiasi. Nah, jadi nanti ini laporannya nih teman-teman digabung ya untuk praktikum ini. Jadi ada dua tugas karena ada dua materi yaitu atmosfer bumi dan materi radiasi matahari. Nah, untuk tugasnya nanti yang pertama itu terkait atmosfer. Ini teman-teman nanti ini bisa dilihat di halaman 10 ini. Nah, ini kan ada bahan dan alatnya, lembar kerja praktikum dan alat tulis, materi kuliah tentang atmosfer bumi, data tren konsentrasi karbon dioksida online pada http www.co2.org. Nah, kemudian ini ada tugasnya teman-teman. Nah, dimulai dari yang pertama itu memahami soal nomor 1 untuk yang atmosfer itu memahami komposisi dan peran atmosfer.
Nah, nanti ini bukan kelompok ya teman-teman, ini individu. Dituliskan kesimpulan terkait komposisi dan peran atmosfer bumi dalam 7 poin kalimat tersebut. Nah, ini jadi teman-teman ada 7 poin ya. Jadi dari pemahaman teman-teman buat menjadi 7 poin kalimat yang mana itu sudah mencakup terkait komposisi dan peran atmosfer bagi bumi. Ya mungkin kita ini untuk soal pertama ini apakah ada yang ditanyakan? Silakan saja kalau mau bertanya ya, aktif saja ya teman-teman. Karena ada nilai keaktifan juga. Izin bertanya, Kak. Ya, siapa namanya? Izin bertanya, Kak. Saya Agil Setiawan, Kak. Oh, Agus Tawan ya, silakan. Untuk yang memahami bertanya, komposisi dan peranan atmosfer ini ada 7 poin. Iya. Nah, misalnya ternyata dalam 1 poin itu secara tidak sengaja termuat 2 poin, Kak. Ini ya, jadi yang dimaksud 7 poin itu teman-teman seperti ini ya, seperti merangkum lah apa pemahaman teman-teman komposisi dan peran atmosfer. Misal dalam 1 poin itu ada dua maksud atau tujuannya, tidak masalah asalkan itu ini ya saling berkaitan gitu loh. Jadi tidak inilah nyambung gitu loh. Jadi enggak terpisah gitu ini dalam 1 kalimat itu. Jadi misal 1 poin ada dua makna misal atau 2 pemahaman teman-teman itu enggak apa-apa, tapi yang penting itu ini ya berkaitan antara satu dan lainnya itu kalimatnya itu. Jadi tidak seperti kalimat terpisah itu. Bisa dipahami, Agil? Baik, Kak. Terima kasih. Oke. Jadi jadi 7 poin kalimat ya, teman-teman. Oke, tadi siapa lagi yang kedua setelah Agil? Izin bertanya, Kak. Ya, siapa namanya? Izin bertanya, Kak. Siapa? Izin bertanya, Kak. Saya WMP. Wendy. WMP, Kak. WMP. Oh ya, silakan. Untuk peranan atmosfer itu sendiri, ini peranan yang diambil atmosfer secara umum atau secara khusus, Kak? Berbagi-bagi. Secara umum ya, teman-teman. Jadi atmosfer ya berbagai lapisan itulah. Atmosfer secara umum. Bisa dipahami, teman-teman? Oke, saya kira sudah jelas ya teman-teman untuk poin 1. Kita lanjutkan ke poin 2. Yaitu tentang yang kedua ini memahami struktur lapisan atmosfer ya berdasarkan materi yang sudah dipelajari. Lihat gambar 1 berikut dan isi nomor 1 sampai 4 dengan nama lapisannya. Nah, ini sesuai perintah. Nah, nomor 5 sampai 7 itu nama puncak lapisannya. Puncak lapisan atmosfer 8 sampai 10 itu sifat perubahan suhu terhadap ketinggiannya. Nah, kemudian ini bunga diskusi ini teman-teman ini ya, tulis kesimpulan dari gambar 1 dalam sebuah paragraf di bawah ini. Nah, ini teman-teman ini lengkapi gambar di bawah ini. Nah, lengkapi gambar di bawah dengan keterangan 1, 2, 3, 4 ini lapisan apa, kemudian yang 5 sampai yang 1, 2, 3, 4 ini nama lapisannya apa, kemudian 7 itu ini ya batasnya. Ini sesuai instruksi teman, 5 sampai 7 itu puncak lapisannya itu namanya apa? 567 ya, 567 itu namanya apa, lapisan apa. Kemudian yang 5
8 sampai 10 itu ini yang sifatnya. Jadi 8, 9, 10 itu sifatnya seperti apa? Sifat ini. Itu. Bisa dipahami teman-teman untuk nomor 2 atau masih ada yang bingung? Silakan teman-teman kalau ada yang ditanyakan terkait soal nomor 2 ini. Izin bertanya. Oh ya, silakan. Untuk 5 dan 7 bukan batas-batasan ya, Kak? Gimana? Untuk nomor 5 sampai 7 itu bukan baris lapisannya. Itu maksudnya ini ya, lapisan batasan antar ini loh, antar dua lapisan. Kan ada lapisan apa itu? Tadi udah dijelaskan ya. Jadi batas antar dua lapisan itu kan ada namanya. Misalnya contohnya lapisan nomor 7 ini kan antara troposfer dan stratosfer. Nah, di antara troposfer dan stratosfer itu apa lapisannya? Yaitu ini kan lapisan tropopaus misal. Gitu maksudnya. Bisa dipahami? Elpri? Baik, Pak. Oke, sudah ya, sudah jelas ya teman-teman. Dia melengkapi gambar, kemudian tadi bisa merangkum. Nah, kesimpulan dari gambar 1 dalam sebuah paragraf. Ini kalau bisa paragrafnya ini ya, yang jelas dan nggak bisa jangan terlalu panjang, tapi ini poinnya dapat masuk semua. Oke. Selanjutnya, nih yang ketiga teman-teman, memahami peran atmosfer bagi kehidupan. Ini akan saya praktekkan ini pembuatan grafiknya. Seperti minggu lalu kan membuat grafiknya, ini juga membuat grafik lagi, yaitu saya ini ya praktekkan untuk pembuatan. Sebenarnya ini sudah teman-teman di Evita sudah diupload. Teman-teman sudah mendownloadnya kan? Yang terkait tutorial. Sudah ya? Sudah, Kak. Oke, jadi ini kita mulai. Nah, kita mulai dengan buka situs data tren konsentrasi karbon dioksida pada ini https://www.co2.earth. Ini teman-teman kita bisa buka CO2. Nah, ini teman-teman. Teman-teman nanti bisa nanti akan sebentar, koneksinya kurang bagus. Nah, teman-teman nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini nanti teman-teman bisa dibuka di co2.earth. Nah, teman-teman nanti di sini memilih untuk CO2 now ini yang bulanan ya teman-teman, yang monthly. Nah, teman-teman klik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat data-data ada semua di sini. Jadi untuk CO2 ini, konsentrasi CO2 ini satuannya ppm ya, part per mole. Nah, di sini ada Mauna Loa CO2. Ini merupakan lokasi di Hawaii, di Kepulauan Hawaii, Amerika Serikat yang menjadi ini ya, yang menjadi dasar penentuan ini ya, konsentrasi CO2 di global, secara global. Nah, teman-teman nanti buka paling bawah. Nah, ini ada data dari 2018 hingga sampai
1958. Teman-teman nanti copy semua. Yang hijau copy datanya. Copy aja semua, kemudian pindahkan atau copy, kemudian pindahkan ke ini ya, ke Microsoft Excel-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman nanti kan ini ya, di copy tadi kan 2018 sampai 958. Ini setelah saya terlihat teman-teman ya, tampilan ini ya, share screen saya. Terlihat ke Terlihat, Kak. Terlihat tuh, Pak. Ya teman-teman diperhatikan nanti ininya, apa koma sama ini titiknya. Jadi bisa disesuaikan teman-teman untuk untuk ini ya, koma atau titiknya, karena bisa berbeda antara satu laptop dengan laptop yang lain, bisa koma atau titik. Nah, ini yang sudah diolah teman-teman. Nah, karena kita ingin ini ya, mencari dari data, urutannya kita mulai dari data lalu sampai data sekarang, data yang masa lampau sampai sekarang, itu 1958 sampai dengan 2018. Nah, itu caranya kita urutkan dulu. Nah, kemudian klik ini ya, sort and filter. Ini blok semua dulu tahunnya. Kemudian sort and filter ini smallest to largest. Nah, nanti otomatis teman-teman dari tahun 1958 sampai dengan 2018 nanti sudah ini. Kemudian kita cari rata-ratanya teman-teman, rata-rata bulanannya ya. Ini rata-rata ya. Di sini rata-rata. Nah, rumus rata-rata itu average. Nah, tinggal teman-teman dari Januari hingga Desember. Nah, kemudian enter. Nah, ini teman-teman, jadi sudah ada rata-rata pada tahun 1958 itu sebesar 315,24 per satu. Kemudian teman-teman cari semuanya dengan cara tarik ke bawah. Sampai tahun 2017 teman-teman, karena 2018 ada masih banyak data yang kosong. Kita sampai 2017 saja. Nah, seperti ini, kita atur 3 angka di belakang koma saja. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan membuat grafiknya agar kita bisa melihat pola atau perubahan konsentrasi CO2 yang ada di atmosfer. Itu dengan cara insert. Nah, kita grafik line. Ini teman-teman saya sesuaikan dengan ini Excel-nya tahun berapa, karena bisa berbeda-beda ya tampilannya. Kalau saya ini pakai Excel tahun 2010 teman-teman. Kalau misalnya punya yang 16, punya yang lainnya sama saja ya intinya. Nah, seperti biasa kita select data. Nah, data ini kita tambahkan ini intensitas radiasi teman-teman. Nah, ini values-nya atau nilainya itu yang ini. Ini sampai ke bawah ya. Dari atas ya ke bawah. Enter. Oh, ini tahunnya teman-teman. Ini tahunnya sampai 2017. Nah, klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi bisa dilihat teman-teman, ini grafik konsentrasi ya. Maaf teman-teman, ini bukan intensitas radiasi ya, ini apa? CO2.
edit, kalau salah itu bisa diedit. Nah, ini konsentrasi CO2 ya. Bisa diedit teman-teman. Nah, udah. Sekarang kita perhatikan untuk ini, untuk membuat grafik ya. Grafik itu kita judulnya itu nggak perlu kita hapus. Nah, kemudian ini taruh di bawah saja. Ditaruh di bawah. Nah, bisa dilihat. Hapus. Kemudian jangan lupa ini ya, aksisnya yang vertikal ini apa? Yaitu konsentrasi CO2. Nah, ini teman-teman. Ini tahun. Ini jangan lupa ya teman-teman ya. Tahun. Sedangkan di aksis yang vertikal itu konsentrasi CO2 atau ppm ya. Nah, jangan lupa ini dibuat Times New Roman saja. Times New Roman. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sudah jadi ya ini untuk grafiknya. Gimana teman-teman untuk pembuatan grafik? Bisa dipahami atau masih ada yang belum dipahami teman-teman pembuatan grafiknya? Atau sudah jelas? Lebih mudah ya ini kayaknya. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Halo teman-teman. Kak izin bertanya. Iya silakan. Kalau untuk tadi kan kita tahunnya sampai tahun 2015 saja karena di tahun 2017 ya? 2017. Di tahun 2018-nya karena tidak ada gitu kan. Nah, jika ada kemungkinan tidak kalau datanya itu nanti di tengah-tengah kosong. Jika ada, itu nanti kita bagaimana? Dimasukkan saja atau tidak? Jadi ini teman, untuk ini contoh ya, untuk contoh ini kita pakai ini, pakai yang tadi, yang situsnya ini. Jadi ini sama sih situsnya, jadi nanti tampilannya akan sama. Teman-teman. Jadi untuk saat ini, untuk tahap ini tahap ini nanti kan teman-teman sama ini, semua ini ya, datanya kan diambil dari website ini. Nanti misal ada data kosong, pengisian data kosong sebenarnya ada ini teman-teman, ada ini, ada apa namanya, ada kuliahnya sendiri sebenarnya. Tapi untuk saat ini, untuk tahap ini teman-teman di sini datanya sudah ini sih, sudah benar sih untuk yang dicontohkan itu. Itu dek. Enggak, dia mau menambahkan Kak? Izin bertanya, Pak. Jadi siapa yang bertanya? Yang bertanya siapa tadi ya sebelumnya? Oke, silakan. Berarti Kak, cuma sampai sebatas grafik itu aja Kak ya? Iya, hanya membuat grafik tadi ya. Ya, ada yang ditanyakan apa, Freddy? Cuma itu aja sih Kak. Siapa tahu ada tambahan lagi. Oh enggak, jadi sudah teman-teman. Jadi sudah, setelah teman-teman membuat grafik ini, teman-teman sudah membuat grafik ini, teman-teman seperti biasa pindahkan ke tugasnya teman-teman. Nah, ini ada tren konsentrasi CO2 ini.
Jadi contohnya sampai 2017 ya, sampai 2017 saja nanti tulis teman-teman, diubah saja. Kemudian nih, lihat dan tuliskan data konsentrasi CO2 di atmosfer pada bulan Agustus 2018 yaitu sebesar. Nah ini nanti teman-teman ini ya, lihat di datanya tadi, di tabelnya tadi, kemudian lihat berapa pada bulan Agustus sama Agustus 18 sampai Agustus 17 di tabel ini. Nah, di Agustus 18 sama Agustus 17 itu berapa nilainya, kemudian tadi diminta untuk mencari peningkatannya itu berapa. Itu teman-teman nanti diisi saja. Nah, kemudian nih, berdasarkan data dan gambar yang ada, gambarkan tren data CO2 bulan sampai tahun estimasi konsentrasi CO2 pada tahun ya, ini. Ini teman-teman nanti dibuat grafiknya ini, kemudian nah nomor 4 ini memahami peran atmosfer bagi pertanian. Jadi yang pertama itu apa itu peran karbon dioksida bagi tanaman, kemudian bagaimana pengaruh perubahan konsentrasi karbon dioksida di bumi bagi pertanian. Teman-teman nanti usahakan ini ya, memakai ini teman-teman, memakai sumber ya, atau memakai jurnal ya, ataupun daftar pustaka yang lain. Jadi teman-teman bisa lebih kuat nanti pendapatnya itu. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Kak. Sama. Kemudian yang selanjutnya, tugas yang selanjutnya ini terkait radiasi ya, radiasi. Ini teman-teman bisa dilihat tugasnya, ini modulnya dibaca. Kemudian ini tugasnya hampir sama. Nah, ini lembar kerja praktik, kemudian data pengukuran. Kalau yang ini, yang radiasi ini datanya sudah disediakan teman-teman, sudah bisa download di Evieta. Nah, yang pertama ini, mengetahui besaran intensitas radiasi matahari dan bumi. Berdasarkan persamaan ini, jelaskan hasilnya. Ini teman-teman ini ya, mengerjakan soal ya ini. Berarti seperti rumus yang sudah ada, seperti rumus yang tadi sudah disampaikan, teman-teman bisa menghitung hasilnya, kemudian ya inilah sedikit dijelaskan gitu. Maksud dari tadi mengerjakan itu, deskripsinya gitu. Kemudian yang kedua ada mengetahui besaran panjang gelombang radiasi matahari dan bumi. Nah, berdasarkan persamaan ini menghitung panjang gelombang maksimum radiasi yang dipancarkan oleh bumi dan matahari, jelaskan hasilnya. Nah, yang kemudian yang ketiga, ini teman-teman bisa hitung, di bawahnya ada data pengukuran geometri pada stasiun klimatologi IPB Baranang Siang Bogor pada bulan Agustus 2007. Kalibrasi alat menghasilkan persamaan seperti Y sama dengan 0,82 X plus 0,19, di mana Y adalah radiasi total harian dan X jumlah air terkondensasi. Lengkapi tabel ini teman-teman, tinggal mengerjakan ini ya. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan Excel juga mengerjakannya. Nanti dikerjakan, rumusnya sudah ada kan teman-teman. Jadi terkondensasi itu ini ya, rumusnya terkondensasi itu pembacaan dikurang sisa. Ini dikurang ini nanti dapat nilai terkondensasi. Kemudian yang ini juga sama, kerjakan juga, terus kesimpulannya apa dari dua tabel tersebut. Nah, kemudian membuat grafik teman. Nah, ini untuk membuat grafik, ini akan saya contohkan juga untuk pembuatan grafiknya. Data radiasi. Nah, ini teman-teman, bisa terlihat ini Excel-nya? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke, jadi ini ya, teman-teman download, bisa di-download juga di ini datanya di Evieta.
Jadi pertama, ini kan ada data sisa, pembacaan, terkondensasi, atau terradiasi. Nah, ini teman-teman kerjakan, yaitu pertama yang terkondensasi itu rumusnya ini, yang pembacaan 12,8 ini dikurangi 0,3 atau sisanya. Nah, yang terkondensasi itu 12,5. Kemudian total radiasi atau Y ya. Ini teman-teman bisa lihat rumusnya 0,82. Langsung saja dikerjakan 0,82 X-nya itu berapa? X-nya itu terkondensasi ya. Dikali X-nya terkondensasi itu berapa? 12,5 ditambah 0,19. Nah, ini teman-teman. Nah, seperti biasa, tinggal diklik ke bawah biar cepat. Nah, sudah semua. Nah, kemudian ini juga klik, nah, sudah dapat semua. Nah, jumlahnya berapa? Kalau jumlah ini ya teman-teman, sum ya, summary ya. Jumlah semua dan rata-ratanya. Rata-rata dari 1 bulan ini. Ini teman-teman. Nah, kemudian sudah datanya terisi semua. Membuat grafiknya seperti biasa, insert, line. Nah, select data. Nah, ini yang intensitas radiasi teman-teman. Nah, itu nilainya yang ini. Sampai tanggal 31. Udah, tanggalnya sudah benar, tanggal 1. Nah, nanti grafiknya seperti ini teman-teman. Jadi merupakan grafik konsentrasi radiasi ya, total radiasi matahari bulanan. Jadi ini datanya harian 1 bulan. Nah, ini contohnya 1 bulan, tanggal 1 sampai 31 itu bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi fluktuatif ya ini. Apa intensitas radiasinya? Ya, dihapus. Kemudian jangan lupa ini di bawah legendanya. Ini seperti ini. Nah, tinggal teman-teman rapikan. Jangan lupa aksesnya ini tanggal ya teman-teman. Tanggal. Nah, yang ini yang vertikal ini intensitas radiasi atau total radiasi harian lah ya. Sama kan. Pakai W per M persegi aja. Nah, ini teman-teman. Ini juga Times New Roman. Ini nanti teman-teman bisa buat yang lebih rapi nanti teman-teman. Nah, nanti grafik ini sudah jadi teman-teman. Jadi seperti ini saja untuk grafiknya. Jadi bisa lihat dari grafik ini bahwa intensitas radiasi atau total radiasi harian setiap hari itu grafiknya seperti ini ya, fluktuatif tiap hari. Itu karena apa? Yaitu karena ini di stasiun klimatologi Bogor ya. Mungkin karena hujan atau apa-apa jadi intensitasnya berkurang. Kalau pas kayak hujan lebih tinggi gitu teman. Karena intensitas radiasi juga dipengaruhi oleh keadaan awan atau hujan ya. Jadi kalau cerah ya berarti intensitasnya lebih besar. Bisa dipahami untuk pembuatan grafik ini atau ada yang ditanyakan? Silakan.
Teman-teman sudah jelas untuk pembuatan grafik 2 grafik tadi? Jelas, Bang. Oke teman-teman, jadi itu ya untuk praktikum minggu kedua ini ada dua bahasan. Yang pertama tadi atmosfer bumi, dan selanjutnya ada radiasi. Nah, di modulnya itu sudah ada tugas-tugasnya, teman-teman. Ini jadikan satu aja. Jadi judulnya ini ya, judulnya atmosfer bumi dan radiasi matahari. Judul praktikumnya. Kemudian tadi yang awal-awal itu ini kasih keterangan aja yang atmosfer bumi, kemudian soalnya apa aja kerjakan, kemudian yang di bawahnya nanti ini apa radiasi gitu, apa aja, kemudian dikerjakan sesuai ini ya, sesuai kemampuan teman-teman. Oke. Untuk ini ya, untuk format jangan lupa teman-teman pakai format yang sudah diberikan. Jadi ada kopnya, identitasnya, jangan sampai lupa. Kemudian ini ya, jangan sampai terlambat mengumpulkan, karena nanti akan ada pengurangan nilai teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengerjakan semaksimal mungkin ya, kalau bisa jangan terlambat karena akan dikurangi nilainya. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum praktikum hari ini kita tutup? Izin bertanya, Kak? Oh ya, silakan. Untuk pengumpulan tugas ini seperti sebelumnya, Kak? Tetap jam 12 malam akhirnya, Kak? Ya, karena ini hari Senin ya, berarti Selasa malam jam 12 ya, teman-teman. Baik, Kak. Jadi mulai setelah ini bisa dikerjakan, karena ini masih tergolong ini masih mudah yang membuat grafik-grafiknya tadi, jadi teman-teman bisa lebih cepat mengerjakannya. Kemudian ini teman-teman terkait penulisan laporan ini ya, kalau bisa disertakan daftar pustakanya. Jadi teman-teman bisa mencari referensi literasi tentang jawaban teman-teman itu. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Kak. Ya, semakin bagus laporan teman-teman, terus kemudian tepat waktu, itu nanti teman dan juga aktif bisa mendapat nilai yang maksimal nanti. Izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Untuk yang literatur tadi itu sifatnya wajib atau hanya untuk memperkuat argumen aja, Kak? Memperkuat argumen ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak pakai literasi ya tidak masalah, tapi ya itu nanti nilainya nggak maksimal gitu aja. Oh, berarti nggak masalah berarti kalau nggak pakai literasi, Kak? Ya masa nilainya nggak dikurangi gitu kalau nggak pakai literasi. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Tapi karena ini laporan untuk latihan teman-teman mengerjakan tugas-tugas ini ya, tugas-tugas ilmiah selanjutnya ya, kalau bisa ada ini literalnya teman-teman, biar membaca banyak sumber lah. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Ada lagi teman-teman sebelum ditutup? Oke teman-teman, kalau kuliah nih ya diperhatikan ini ya terkait apa yang diajarkan itu, karena yaitu dasarnya itu ada di kuliah. Di praktikum itu kita hanya ini ya mereview dan memberikan praktek untuk mengolah datanya saja. Tapi untuk teori-teori dasar, kemudian pemahaman dasar itu teman-teman benar-benar dimaksimalkan di kuliah, dan bisa mungkin tanya sebanyak-banyaknya kepada bapak dosen. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Nanti misal di tengah jalan ada permasalahan atau ini di praktikum, di pengerjaan laporan, nanti bisa teman-teman ini hubungi kami asisten, bisa saya maupun Kak Widya, bisa lewat WA. Tapi tolong teman-teman ini ya jangan terlalu malam ya kalau menghubungi ya, jangan kemalaman. Baik, Kak. Ya jam 10 masih inilah, tapi kalau sudah lewat jam 10 sudah terlalu malam ya. Oke, kemudian ini teman-teman jangan sampai terlambat nanti, karena apa? Itu biar memudahkan ini ya, biar memudahkan Komti atau PC untuk mengumpulkan. Jadi bisa dikumpulkan
tepat waktu gitu. Jadi selain dikumpulkan ke PC buat dikirim ke email, juga teman-teman upload di Evita tugasnya. Tuh. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Oke, sudah tidak ada lagi ya. Jangan lupa ini juga apa? Isi presensi kehadiran praktikum maupun kuliah sesuai dengan kehadiran teman-teman. Kalau misalnya ada kendala dalam praktikum bisa ini ya, bisa konfirmasi di grup ataupun via WA asisten gitu. Kalau misalnya ada permasalahan koneksi ataupun yang lainnya. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Silakan kalau mau. Sama-sama.